ada banyak sebetulnya. Mhm. Kami di FMI juga kemarin, salah satu bentuk evaluasi kami terkait dengan pemilu 2024 adalah ternyata masih banyak kaum tua yang bertahan dan terpilih lagi Ya. di Oke. parlemen. Nah, itu adalah sebuah problem. Menurut kami, kaderisasi di parlemen itu tidak terjadi. Ada bahkan sudah 6 periode Ya, atau lebih dari 8 6 bahkan. lah. Nah, kalau kemudian presiden, kemudian gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota itu dibatasi masa jabatannya, kenapa tidak kemudian DPR itu dibatasi? Ya. Nah, berharap kemudian advokasi kami FMI untuk meminta ke Mahkamah Konstitusi maupun ke lembaga sebagai yang berwenang dalam membuat perundang-undang atau merevisi undang-undang ini bisa menerima usulan kami bahwa DPR itu harus ada pembatasan masa jabatan. Oke. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan. Tribuners, tahun 2024 kemarin kita sudah selesai melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu ada Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. Kini kita sudah memiliki presiden dan wakil presiden baru, begitupun dengan wakil kita di parlemen. Dan beberapa kepala daerah juga sudah mulai ditetapkan, Tribuners. Nah, meski pemilu dan pilkada perdana dilaksanakan di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024 kemarin, namun bisa diselesaikan dengan cukup baik. Ya, cukup baik karena masih ada hal-hal yang harus diperbaiki dan mesti dijadikan catatan untuk evaluasi pemilu selanjutnya. Nah, salah satu yang harus menjadi perhatian dalam pemilu ini yakni partisipasi kaum rentan atau kelompok rentan seperti anak muda, kemudian juga lansia, perempuan, buruh, masyarakat adat, serta disabilitas. Kemudian apa saja sih yang harus dievaluasi? Untuk itu sudah ada catatan-catatan nih dari narasumber yang hadir di studio Tribun News kali ini. Sudah hadir bersama saya Presidium Nasional Forum Politisi Muda Indonesia atau FPMI, ada Bang Amol Hikmah Budiman dan juga Bang Rudi Satria. Apa kabar Abang-abang? Ya, baik. Alhamdulillah Bang Ege. baik. Bang Ege. Alhamdulillah baik. Oke. Nah, tadi seperti yang disampaikan sudah ada catatan-catatan nih dari FPMI sendiri terkait dengan pemilu kemarin. Apa saja tuh? Mungkin dari Bang Amol dulu. Ya, catatan terkait dengan pemilu tentu ada dari sisi pemilu legislatif maupun dari sisi pilkada kemarin. Kalau kita runut di pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang pertama kan kemarin cukup mencuat adalah jelang pendaftaran presiden adalah bagaimana kontroversi MK. Tiba-tiba mengubah konstitusi. Ini cukup menjadi perhatian serius bagi kita bagaimana ke depan agar pilpres ini, pemilu ke depan betul-betul penguatan produk hukum kita. Jangan tiba masa tiba akal, jangan setelah mau menjelang masuk arena kontestasi lalu ini terkesan dipolitisir ya. Makanya kemudian agak merebak terkesan pilpres kemarin, termasuk juga ya mungkin ini sudah jadi rahasia umum bersama bahwa tanda kutip cukup barbar lah pemilu kita kemarin, dalam artian beberapa kasus yang merebak adalah persoalan isu-isu hoaks, isu-isu money politik. Di beberapa daerah kami banyak terima keresahan ya dari teman-teman kita yang juga menjadi kontestan ya, menjadi kontestan terutama di Pileg kemarin. Banyak yang kemudian merasakan adanya tanda kutip penyebaran kasus money politik walaupun itu tidak terungkap secara terang, tidak terungkap secara gamblang oleh penyelenggara pemilu. Sehingga ini harus menjadi evaluasi serius ke depan agar demokrasi kita betul-betul utuh, betul sehat dan berintegritas. Itu bagi kami. Oke, nah dari Bang Satria sendiri catatannya apa nih untuk pemilu kemarin? Ya, pemilu 2024 kemarin itu adalah pemilu yang ugal-ugalan, Pak. Oke, tadi barbar, ini kenapa ugal-ugalan katanya? Oke. Termasuk pemilu yang paling melelahkan, paling membuat capek para politisi karena waktu yang telah diberikan, kemudian bagaimana kita bisa mengkondisikan segala sesuatu, khususnya bagi politisi ya. Saya sebagai orang yang dipilih juga dalam kontestasi pemilu legislatif kemarin, itu kewalahan juga dengan menghadapi berbagai macam dinamika, baik di tengah-tengah politisi maupun dinamika di tengah-tengah masyarakat. Karena sadar dan tidak sadar kemudian mau dan tidak mau masyarakat kita ini masih terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatif, terutama soal money politik. Banyak loh yang masyarakat mayoritas yang masih permisif bahwa politik uang itu adalah hal yang biasa.
Tapi menurut kami itu adalah masalah problem yang kemudian begitu serius yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama para penyelenggara pemilu. Ini harus menjadi concern kita ke depan. Jangan sampai kemudian generasi muda, para kaum milenial, ini akan mewarisi cara pandang tersebut. Ini bahaya. Nah, kenapa kemudian anak muda dan para kaum milenial ini sedikit tidak concern dengan isu-isu politik hari ini? Itu karena pembahasan terkait dengan situasi politik nasional di pemilu kemarin, pilpres kemarin, pemilu kada kali ini juga tidak menarik konten-kontennya bagi anak muda. Oke. Ya. Itu sih catatan yang mungkin perlu dievaluasi. Jangan sampai kemudian 2029 nanti pemilu pilpres dan pemilu kada ini akan sama lagi. Dan Kembali kami tidak mau lebih parah dari yang 2024 ini kan. Oke. Nah tadi kan katanya ada banyak isu-isu dari sekian banyak yang disampaikan. Apa sih yang paling harus segera dibenahi gitu? Setidaknya kan dari sekian banyak isu-isu atau mungkin minusnya dari pemilu kemarin, yang paling benar-benar harus segera dievaluasi itu apa? Menurut FPMI sendiri? Sudah, Satria. Ya, jadi ada banyak sebetulnya. Kami di FPMI juga kemarin, salah satu bentuk evaluasi kami terkait dengan pemilu 2024 adalah ternyata masih banyak kaum tua yang bertahan dan terpilih lagi di parlemen. Nah, itu adalah sebuah problem. Menurut kami, kaderisasi di parlemen itu tidak terjadi. Ada bahkan sudah 6 periode atau lebih dari 6, bahkan 8 periode. Catatan kami ada 8 periode. Jadi kasus tersebut, jadi kita tidak sebut nama kemudian dari dapil yang daerah mana ya. Tapi dari usia 20, sejak dia usianya memenuhi syarat untuk mencalonkan, sampai dengan umur 60 anggota DPR dari kecil. Dan ada yang dari ada yang nggak naik tingkatan. DPRD terus. Nah, jadi menurut kami ini adalah problem di dalam pengembangan atau pemajuan ketahanan terhadap demokrasi kita. Negara kita kan menganut sistem demokrasi. Nah, kalau kemudian presiden, kemudian gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota itu dibatasi masa jabatannya, kenapa tidak kemudian DPR itu dibatasi? Kemarin kami memohonkan di Mahkamah Konstitusi bahwa jabatan daripada anggota DPR itu perlu dibatasi. Walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi masih memutuskan hal yang lain. Nah, berharap kemudian advokasi kami FPMI untuk meminta ke Mahkamah Konstitusi maupun ke lembaga sebagai yang berwenang dalam membuat perundang-undang atau merevisi undang-undang ini bisa menerima usulan kami bahwa DPR itu harus ada pembatasan masa jabatan. Setidaknya dua periode lah dalam satu tingkatan, di tiap tingkatan. Jadi kalau misalnya dia 2 periode di kabupaten dan pengen periode ketiga, itu harus naik ke DPR provinsi. Benar-benar. Jadi biar partisipasi politik masyarakat yang lain, itu apalagi kaum muda juga bisa terpenuhi. Iya, biar anak muda bisa tertarik dalam kayak dari jadi regenerasi, betul. Nah, sekarang ini ada juga isu yang menarik di mana Mahkamah Konstitusi ini menghapus presidential threshold 20% kursi DPR. Nah, di mana dengan begini semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres di pemilu yang akan datang. Nah, pandangan dari FPMI sendiri dengan keputusan ini apa? Ya, kami bersyukur. Kami bersyukur karena konstitusi kita itu menjamin terhadap hak konstitusional warga negara termasuk hak politik. Nah, jangan sampai kemudian kebijakan atau aturan atau pasal mengenai presidensial threshold dalam undang-undang pemilu itu mencederai dan memangkas atau menyunat hak-hak demokrasi setiap warga negara, hak-hak konstitusional setiap warga negara. Setiap warga negara kan berhak memilih dan dipilih. Nah, jangan sampai kemudian hanya karena ada satu norma di dalam undang-undang pemilu itu yang kemudian membatasi itu. Kan kalau kita tetap mempertahankan 20% presiden threshold, itu kecenderungan dua paslon itu lebih besar dibanding banyak calon. Sehingga dengan MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon yang kemarin itu, kami cukup berbahagia dan menurut kami ini adalah sebuah kemajuan daripada ketahanan demokrasi Indonesia. Artinya kita sudah satu langkah lebih maju kalau kemudian ini diberikan kewawasan terutama bagi partai politik peserta pemilu 2029 itu sudah bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Bagus. Masyarakat menjadi banyak pilihan dan terutama bagi anak muda atau partai-partai yang di dalamnya dihuni oleh mayoritas anak muda itu juga bisa memberikan
berkesempatan untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Oke. Tapi ini kan yang mengajukan soal presidensial threshold ini dihapus itu adalah mahasiswa ya. Nah, reaksi dari FPMI sendiri bagaimana nih? Karena kan di sini juga FPMI banyak kaum muda nih. Banyak lagi semua. Semuanya kaum muda. Oke, bagaimana reaksinya? Cukup mewakili kami menurut kami FPMI ya. Jadi selain mewakili kaum akademisi, mahasiswa juga menurut kami dia adalah sosok yang berprestasi lah, karena bisa memikirkan itu dan Mahkamah Konstitusi itu sudah berkali-kali membatalkan atau menolak permohonan yang sama. Nanti dia yang bermohon, ya kan, kemudian bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu luar biasa. Artinya peranan mahasiswa sebagai agent of change, tetap terjaga. Artinya dia memperhatikan, melihat bagaimana realitas politik kita hari ini. Memang sudah waktunya saat ini untuk bagaimana ada penghapusan dari ambang batas pencalonan presiden. Dan itu memang sudah harus berlakukan saat ini, apalagi untuk 2029 melihat multi partai kita dan banyak memang karena potensi-potensi leadership dari tokoh-tokoh bangsa kita, ya kan, kenapa harus kemudian mereka menjalankan filterisasi yang cukup ketat sehingga kemudian kalau rakyat menentukan sendiri dengan dia masuk arena kontestasi dan kemudian rakyatlah menentukan siapa yang layak dan siapa yang kemudian pantas menjadi presiden dan wakil presiden. Ini menjadi angin segar untuk demokrasi Indonesia yang diusahakan oleh mahasiswa ya dari kaum muda sendiri. Nah, untuk selanjutnya nih ada lagi yang baru di mana wacana pilkada secara tidak langsung nih Bang. Jadi melalui DPRD. Apakah ada efek negatif dan mungkin kalau positifnya apa tuh dari pemilihan pilkada oleh DPRD ini? Ya, jadi plus minusnya tentu ada Mbak. Tapi kalau kami dari generasi muda, terutama dari FPMI, tentu kami menolak bahwa bupati atau kepala daerah, wali kota, gubernur dipilih oleh DPR. Alasannya apa Bang? Alasannya ya, sebagai negara yang demokratis tentu rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara ini. Dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Nah, fungsi DPR itu kan itu hanya 3 di dalam konstitusi, kemudian dalam undang-undang di bawahnya itu cuma fungsi anggaran, fungsi legislasi dan pengawasan. Tidak ada fungsi mewakili hak pilih masyarakat. Jadi kalau kemudian itu diterapkan justru itu bertentangan dengan konstitusi kita, Mbak. Artinya ini sudah pernah terjadi, kepala daerah sudah pernah dipilih oleh parlemen, presiden juga sudah pernah dipilih oleh parlemen. Tapi kan sejarah waktu itu membuktikan bahwa hal tersebut tidak efektif bagi bangsa Indonesia. Banyak kelemahannya. Banyak hak politik masyarakat yang kemudian tidak tersalur. Sementara itu dijamin dalam konstitusi. Kemudian dimulai tahun 2024 sudah dipilih secara langsung. Artinya kita sudah beberapa langkah lebih maju, kok harus mundur lagi? Nah, ada apa ini? Jadi ya sebagai mewakili teman-teman yang sevisi, sepaham dengan sefrekuensi dengan kami, saya menyatakan dengan tegas bahwa FPMI itu tidak sepakat dengan adanya pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPR. Kemunduran menurut kami dalam sebuah demokrasi. Kalau kemudian hari ini ada alasan dari pemerintah bahwa hal tersebut untuk efisiensi anggaran dan lain sebagainya, ya memang untuk urusan yang fundamental, masalah anggaran itu bisa dikesampingkan, Mbak. Memang prioritas bagi negara yang menjamin konstitusi dan demokrasi untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara, pemerintah wajib berkonsekuensi untuk itu yang memegang kuasa pengguna anggarannya. Jadi alasan tersebut belum relevan dengan kondisi kekinian. Berbeda kecuali negara kita menghadapi berbagai macam ada satu hal yang urgent yang kemudian mempengaruhi hal tersebut. Misalnya kita sedang menghadapi perang sehingga anggaran harus diplotkan untuk itu. Atau kemudian ada sebuah kejadian yang force majeure atau ada situasi ekonomi global yang sudah urgent untuk kita pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi itu. Tapi kan sekarang tidak. Sekarang adalah fase bagaimana kita lebih mendewasakan diri, bagaimana menghadapi negara yang demokratis. Sehingga peran rakyat itu penting. Mereka datang ke TPS itu adalah bentuk daripada hajat hidupnya. Berkepentingan terhadap hajat hidupnya anak cucunya. Sehingga jangan dibatasi dong. Bukan berarti kemudian kita memberikan delegasi kepada DPR untuk memilih dan hak politik kita sudah terpenuhi atau harapan kita sudah terpenuhi. Mohon maaf Mbak. Bisa jadi anggota DPR yang memilih kepala daerah nanti itu
itu tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Ya, bisa jadi mungkin didumpangi oleh kepentingan yang kita tidak tahu. Ya, begitulah. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita sudah akan berbicara mengenai kelompok rentan di pemilu, di mana salah satunya yaitu perempuan. Ya. Nah, keterwakilan perempuan dalam pemilu sendiri tidak mencapai angka minimalnya yakni 30%. Bagaimana tanggapan mungkin dari Bang Amo sendiri? Terkait kelompok rentan, ini juga menjadi fokus kami di FPMI, bahwa bagaimana kemudian mengkampanyekan, mengedukasi, mengajak seluruh stakeholder, multi stakeholder baik nasional maupun di daerah menjadi wilayah struktural FPMI hari ini. Kami telah mencanangkan menggerakkan beberapa teman-teman di wilayah untuk melakukan kolaborasi, koalisi dengan beberapa CSO, NGO maupun dengan penyelenggara pemerintahan untuk mendukung yang namanya pemilihan umum yang inklusif, sistem demokrasi dan pemerintahan yang inklusif. Bagaimana keterlibatan seluruh kaum rentan, baik itu perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, perempuan dan sebagainya. Terkait perempuan memang sangat penting. Perempuan kan secara konstitusi sudah diatur bagaimana dia diberikan ruang untuk tersendiri, untuk kelompok perempuan tersendiri itu 30%. Memang beberapa yang masih kurang adalah terkait kesadaran dan pendidikan politik untuk perempuan itu sendiri. Ya, dalam artian bagaimana fungsi dari partai politik, penyelenggara pemilu, KPU, terutama KPU, untuk kemudian bagaimana mencanangkan program yang memang fokus pada pendidikan politik perempuan. Dalam hal ini, pendidikan politik itu tidak sekedar hadir pada saat menjelang pemilihan umum, tapi pasca pemilihan umum sudah harus lagi digalakkan pendidikan politik, terutama bagi kelompok rentan itu tadi. Karena pendidikan politik tidak serta-merta hanya pada saat momentum pemilu. Anggaplah ini 2029 tahun politik. Barulah saat itu semua parpol gencar untuk mencari rekrut kader perempuan yang baru, itu dia tuh kader yang privilege, ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan ataupun hubungan kekeluargaan, ya kan. Tapi pasca pemilu 2024 selesai, 2025 pelantikan presiden, pelantikan anggota dewan, pelantikan kepala daerah terpilih, penyelenggara pemilu sudah harus berkolaborasi dengan partai politik, dengan organisasi kepemudaan, ormas, CSO, NGO untuk menggalakkan itu supaya apa? Terjadi yang namanya kaderisasi yang inklusif, yang berkelanjutan, ya kan? Sehingga termasuk perempuan tadi, penyadaran untuk perempuan tidak serta-merta mereka gabung dalam partai politik ataupun masuk dalam arena kontestasi politik hanya sekedar untuk tanda kutip, mohon maaf kalau saya katakan, sekedar kelengkapan administrasi. Jadi bukannya sekedar untuk kelengkapan administrasi dan formalitas belaka, tapi bagaimana betul-betul dia menjadi seorang yang kontestan yang betul-betul juga memiliki aspirasi, memiliki ketangguhan dan mau menjadi seorang petarung dalam arena kontestasi itu. Jadi tidak hanya sebelum pemilu itu sendiri, tapi setelahnya juga tetap diberikan pendidikan politik. Ya, karena selama ini juga di pikiran masyarakat, terutama mungkin teman-teman rentan kelompok perempuan, kebanyakan menganggap bahwa pendidikan politik itu pemilu itu hanya sekedar bagi-bagi kalender, bagi stiker, pasang spanduk, pasang botol. Tidak sesempit itu pendidikan politik itu. Tapi bagaimana kemudian ada kurikulum tersendirinya, ada keberlanjutan yang kemudian bisa menghasilkan self-awareness dari kelompok-kelompok rentan ini untuk mampu terlibat dalam proses pemilu, pembangunan, dan pemerintahan. Tapi boleh dijelaskan pendidikan politik yang sebenarnya itu seperti apa? Tadi kan kalau contoh-contoh ini kayak bagi-bagi kalender itu kan bukan termasuk pendidikan politik. Termasuk, tapi selemah-lemahnya pendidikan politik. Nah, untuk yang secara detailnya sendiri pendidikan politik itu? Ya, pendidikan politik pada hakikatnya adalah bagaimana kemudian penyadaran self-awareness untuk masyarakat secara umum, ya, terutama bagi berusia 17 tahun ke atas yang dianggap secara usia, secara biologis, secara fisiologis sudah memiliki kesadaran untuk menentukan pilihan secara rasional. Namun saat untuk kemudian pendidikan politik yang menurut hemat saya pribadi maupun mungkin bagi teman-teman, bahwa bagaimana kemudian pendidikan politik inklusif itu memiliki kurikulum. Anggaplah 2025 sampai 2029. Kita kan sudah tahu, sudah bisa berhitung. Setiap 5 tahun kita ini adalah melaksanakan pemilihan umum akbar, itu legislatif maupun eksekutif. Mudah-mudahan nggak ada perubahan konstitusi lagi yang terjadi, terutama yang kembali ke DPR tadi kan. Nah, maksud saya adalah dalam 5 tahun ini seharusnya penyelenggara pemilu kerjasama dengan CSO ataupun partai politik maupun penyelenggara pemerintahan sudah harus mengagendakan bagaimana pendidikan politik tahap awal. Misalnya untuk kelompok disabilitas beda kurikulumnya, untuk kelompok anak muda beda,
dia misalnya bisa untuk mahasiswa dan anak sekolah, nggak apa-apa kita masuk dari sekolah ke sekolah, masukkan dalam kurikulum misalnya, ya kan? Terutama bagi teman-teman yang pemilih pemula, untuk kelompok adat misalnya, bagaimana kita yang langsung datang ke sana, mengunjungi mereka, bagaimana mungkin kita buka kelas terbuka untuk dari 26 lagi misalnya, lebih kepada fokus kaderisasi untuk membuka cakrawala berpikir mereka untuk masuk dalam partai politik misalnya. Dari 27 persiapan untuk memasuki pemilu. Nah, dari 28 kan sudah masuk tahapan pemilu. Nah, maksud saya seperti itu, sehingga ada kurikulum sustainable dan melibatkan seluruh elemen dan kelompok masyarakat yang memang memiliki fokus dan konsentrasi untuk pengembangan pendidikan politik dan demokrasi. Oke, tadi kan kita ngomongin kelompok rentan itu dari sisi perempuannya. Nah, untuk masyarakat adatnya sendiri nih, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menyebut bahwa partisipasi politik masyarakat adat yang hidup di pelosok Nusantara ini menurun, Bang, pada pemilu 2024. Tanggapan Abang sendiri bagaimana? Ya, saya akan coba dari perspektif Aliansi Masyarakat Adat di Sulawesi Selatan ya. Dan beberapa bilang mungkin bisa ditambahkan oleh dulu di Sulawesi Utara dan Maluku, karena pasti kita memiliki fokus tersendiri. Keterlibatan masyarakat adat tentu tidak lepas dari sebagai kelompok rentan, dari bagaimana kepentingan mereka untuk tetap bisa bertahan hidup. Masyarakat adat kita ini kan mereka fokus konsentrasinya adalah bagaimana mereka mampu bertahan, menjaga ekologi mereka, menjaga ruang tinggal mereka. Yang hari ini kemudian menganggap bahwa hasil pemilu-pemilu kita hari ini kebanyakan atau mayoritas oknum-oknum yang terpilih, baik terutama di legislatif, produk-produk hukum yang muncul dia keluarkan adalah produk hukum yang tidak begitu menguntungkan oleh masyarakat adat. Sehingga kenapa dari data AMAN itu, data Aliansi Masyarakat Adat itu kemudian muncul bahwa ada penurunan, karena mungkin dianggap bahwa produk hukum yang muncul hari ini oleh orang-orang tadi, karena terutama di legislatif misalnya, yang membuat produk hukum itu karena ketidakadanya perlakuan khusus bagi masyarakat adat, sehingga dianggap pemilu ini mungkin ya ketika mereka melihat kompetitor ataupun kontestan yang muncul, yang mayoritas mungkin orangnya itu lagi kan tidak ada pembatasan masa jabatan, sehingga mungkin menganggap di paradigmanya bahwa kalau saya memilih orang ini kembali sama aja kembali kan produk hukum tidak pro kepada dia, ya kan, sehingga ya itu lagi perlu memang penguatan produk hukum untuk bagaimana penguatan kelompok-kelompok rentan agar proses pembangunan itu lebih menguntungkan, lebih bermanfaat untuk masyarakat adat. Ya, atau kalau di bagian Sulawesi Utara dan Maluku gimana? Ya, ini benar itu ya, Mbak Ege, apa yang disampaikan oleh AMAN. Dan itu tugas siapa? Partai politik juga. Bukan hanya tugas pemerintah ya. Partai politik juga bertugas untuk itu. Bicara soal kaderisasi tadi. Kaderisasi yang inklusif itu kan tidak hanya mengkader yang punya privilege, bukan hanya karena dari latar belakang tertentu ya, tapi maksudnya adalah bagaimana partai politik bisa menjangkau ke semua, dari kalangan perempuan tadi yang diberikan affirmative action 30% untuk terlibat aktif, kemudian misalnya ke depan ada affirmative action bagi pemuda misalnya, dan bisa jadi ke depan ini ada hal-hal spesifik yang kemudian yang bisa menjadi kebijakan untuk bagaimana memberikan penguatan secara politik bagi kaum rentan, salah satunya adalah masyarakat adat. Masyarakat adat ini menurut saya itu adalah sesuatu yang penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki culture yang khas. Apalagi di seluruh Indonesia ini ada ratusan atau ribuan kultur adat yang kemudian harus kita akomodir, dan itu berbeda-beda, Mbak. Yang ada di Papua misalnya, kemudian masyarakat yang ada di Sulawesi, masyarakat yang ada di Kalimantan dan Pulau Jawa itu berbeda ciri khasnya, sehingga penanganannya lebih khusus. Penanganannya lebih khusus, belum tentu kemudian partisipasi dan keinginan politik masyarakat adat yang ada di Papua, Maluku misalnya, itu sama dengan kelompok masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi misalnya. Kalau di daerah saya, masyarakat adatnya itu cenderung lebih aktif dalam urusan politik. Mereka bahkan melembagaisasi kegiatan-kegiatan mereka untuk bagaimana merekomendasikan program-program mereka itu kepada calon legislatif, kemudian calon-calon kepala daerah kemarin itu. Tapi belum tentu di daerah-daerah lainnya. Ini termasuk adalah tugas daripada kami sebagai bagian daripada partai politik, juga termasuk
bagian daripada tugas pemerintah supaya mereka-mereka ini itu dijangkau sedemikian maksimal untuk persiapan misalnya pemilu ke depan di 2029. Supaya semua hak warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari kelas paling atas maupun kelas paling bawah, itu inklusif bisa terlaksana sebaik mungkin. Oke, berarti sudah cukup baik. Di daerah mana? Sulawesi mana tadi? Saya di Sulawesi Utara, Mbak. Sulawesi Utara. Nah, itu kenapa bisa sampai mereka membuat apa kayak organisasi seperti itu? Organisasi atau apa tadi bentuknya? Iya, ada banyak kelompok-kelompok komunitas adat, organisasi-organisasi, sanggar-sanggar adat yang itu bagaimana pendidikan politik seperti apa yang diberikan ya kami kepada masuk, Mbak. adat? Saya adalah salah satu kader partai yang juga menggarap masyarakat adat. Jadi masyarakat adat di wilayah saya itu kemudian salah satu kabupaten, saya di Kabupaten Bola Mongondo, saya mengunjungi ketua-ketua adat, saya mengunjungi komunitas-komunitasnya dan menyampaikan bahwa kalian ini adalah bagian penting daripada masyarakat Indonesia, daripada bangsa Indonesia. Tanpa kalian Indonesia itu tidak indah. Sehingga kegiatan momentum politik seperti ini menurut kami, aspirasi dari kalian itu penting untuk kami dengar, kami sampaikan, dan mudah-mudahan ketika partai memperoleh kesempatan menang di 2024 kemarin itu, kami nyampaikan adalah partai kami juga salah satu partai yang getol memperjuangkan, menyuarakan apa aspirasi masyarakat adat. Ya. Oke, jadi memang harus ada pendekatan secara khusus karena tadi kulturnya berbeda-beda, jadi pendekatan yang dilakukan juga harus berbeda-beda. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh buat wilayah-wilayah lain yang memiliki masyarakat adat di tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara masih soal kelompok rentan. Komnas HAM RI ini telah membentuk tim pengamatan situasi pemenuhan hak konstitusional warga negara pada pemilu dan pilkada serentak 2024. Mereka juga telah menetapkan 17 kelompok rentan, yakni disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja perkebunan dan pertambangan, kemudian juga ada pekerja migran, pekerja rumah tangga, masyarakat perbatasan, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, kemudian kelompok lanjut usia atau lansia, kemudian ada juga kelompok LGBTQ, kemudian ada orang dengan AIDS atau ODHA, kemudian pengungsi konflik sosial atau bencana alam, tunawisma, perempuan, pasien beserta tenaga kesehatan, dan pemilih pemula. Nah, dari catatan FPMI sendiri, bagaimana Anda menilai tim tersebut? Apakah sudah cukup membantu untuk menangani kelompok rentan untuk tetap bisa berpartisipasi di pemilu tahun kemarin? Pertama, kami apresiasi telah membentuk tim itu. Namun lagi-lagi yang paling penting menjadi catatan adalah bagaimana implementasi dari kerja tim-tim itu sendiri. Apalagi ada 17 yang sudah ditetapkan sebagai kelompok-kelompok rentan. Apalagi bagaimana pemenuhan hak konstitusional mereka, baik secara administratif, hak politik, hak budaya, hak ekonomi mereka. Di antara 17 ini memang semuanya hampir sama terkait dengan hak politik mereka, memiliki hal yang kemudian sangat substansial untuk kemudian kita kolaborasi bersama. Walaupun Komnas HAM sudah membentuk, tapi ketika kemudian tidak ada pengejawantan implementasi untuk bagaimana mengcover mereka lebih jauh terkait dengan memberikan edukasi politik, edukasi demokrasi yang lebih berkelanjutan, saya pikir itu juga akan mental juga. Apalagi bagaimana kemudian beberapa di daerah-daerah yang menjadi wilayah struktural FPMI hari ini, banyak kemudian catatan-catatan keresahan yang masuk dari teman-teman daerah yang telah menyelenggarakan kegiatan beberapa bulan yang lalu, yang secara serentak dilaksanakan di beberapa provinsi, itu menyatakan bahwa memang mereka menganggap bahwa terutama terkait misalnya administrasi misalnya, terutama kelompok-kelompok keyakinan ya, yang mereka menganggap menginginkan keyakinan mereka ingin dimasukkan dalam catatan administrasi kenegaraan. Walaupun memang mungkin tidak diakui oleh negara hanya 5 agama besar ya. Tapi mereka menginginkan memperjuangkan keyakinan mereka untuk didaftarkan sebagai catatan administrasi negara. Itu yang banyak masuk di catatan kami. Beberapa di kelompok-kelompok keyakinan ya, kelompok-kelompok masyarakat keyakinan terpencil itu menginginkan hak administrasi seperti itu. Begitupun mungkin misalnya kelompok lansia. Orang tua kita kelompok lansia ini perlu kemudian lebih jauh bagaimana mereka, kesejahteraan mereka. Pasca mungkin mereka tidak lagi memiliki kemampuan secara fisik, kemampuan secara pikiran, bagaimana mereka mampu kemudian lebih jauh terkait dengan terutama ketika pemilu, ya kan? Bagaimana kelompok lansia ini didata lebih jauh, pendataannya lebih jelas, ya kan? Terutama juga teman-teman pemilih pemula, teman-teman yang masuk dalam kategori narapidana, ini perlu sentuhan lebih jauh bagaimana pendidikan politik mereka, jangan sampai kemudian
mereka hanya tanda kutip, mohon maaf kalau kami katakan, dimanfaatkan oleh segelintir kelompok untuk menjadi bahan politisasi tersendiri. Sehingga kelompok rentan ini perlu ada yang namanya Komnas HAM melaksanakan fokus group discussion lebih jauh, lebih kompleks, melibatkan seluruh elemen yang memang mau terlibat untuk itu, kemudian merumuskan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka dari keresahan yang mungkin tidak tercover. Karena yakin dan percaya bisa saja ada beberapa kebutuhan dan keresahan mereka belum tercover yang masuk di dalam catatan tim-tim tersebut. Olehnya, ke depan ini, pasca pelantikan kepala daerah terpilih, seluruh keresahan-keresahan ataupun kebutuhan dari kelompok rentan ini yang sangat fundamental itu harus dimasukkan dalam apa menjadi agenda pembangunan kepala daerah terpilih di tiap daerah, agar ini bisa connect dengan aswacita dari Bapak Presiden Prabowo Gibran, ya kan, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Sehingga ini perlu menjadi catatan penting pasca pelantik, kalaupun jadi bulan Maret pelantikan kepala daerah serentak. Seluruh catatan-catatan itu Komnas HAM harus memanggil tim yang itu tadi, memanggil seluruh elemen kelompok stakeholder yang memang mau fokus dan terlibat dan mendapatkan catatan evaluasi tersendiri. Yuk kita rembukan sama-sama, masukkan sebagai bagian prioritas, ya bukan lagi sebagai bagian yang subordinasi, tapi bagian prioritas atas bagaimana agenda-agenda pembangunan 5 tahun yang akan datang. Oke, betul. Luar biasa sekali masukan ini, semoga menjadi fokus juga nih untuk pemerintah ke depannya, karena 5 tahun tuh kayaknya sebentar ya Mas. Iya, ya. terasa. Betul. Oke, karena kelompok rentan ini juga tadi kan ada banyak ya, ada 17, jadi benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tapi nih setelah banyaknya masukan-masukan luar biasa dari FPMI sendiri, kita ingin mengenal sebenarnya apa sih FPMI. Mungkin banyak yang belum tahu nih, terbentuk sejak kapan dan apa fokus dari FPMI sendiri. Saya aja dulu, nanti saya tambahkan. Oke, kalau bicara soal apa sebetulnya FPMI, kalau saya pribadi ya, FPMI ini adalah sekelompok anak muda dari seluruh Indonesia, dari latar belakang partai yang berbeda-beda, dan dari daerah yang berbeda-beda pula. Jadi FPMI itu dari sejak dilahirkan sampai sekarang, dengan gerakan-gerakannya, advokasi yang dilakukan, campaign-campaign yang dilakukan oleh FPMI, saya bisa menyimpulkan, mengatakan kepada kawan-kawan seluruh Indonesia bahwa FPMI ini adalah tempat berpikirnya anak muda, khususnya para politisi muda ya, tempat bicaranya politisi muda, dan tempat berekspresi sekaligus tindakannya para politisi muda Indonesia. Kami di FPMI, Mbak, tidak melihat privilege dari anak muda. Sekalipun dia dari latar belakang yang biasa-biasa saja, tetapi punya gagasan, punya cita-cita besar untuk bangsa Indonesia. Kami mengakomodir dia dan menganggap bahwa kami adalah sama dalam urusan pengabdian terhadap bangsa ini. Menurut FPMI, berpolitik itu adalah sesuatu yang baik untuk sebuah perjuangan bagaimana Indonesia bisa lebih maju ke depan. Kita menyongsong 2045 sebagai apa namanya Indonesia Emas 2024, itu membutuhkan anak muda yang kemudian punya akses di dalam pemerintahan, yang bisa memikirkan, menyatukan gagasan, ide-ide kreatif, mengingat situasi global sekarang tidak menentu lagi. Baik situasi politik, geopolitik global, geoekonomi global, yang sangat berdampak terhadap masyarakat, terutama anak muda. Yang saat ini diperhadapkan, kaum milenial yang diperhadapkan dengan berbagai macam problem. Sehingga jangan heran kalau kemudian saat ini Kementerian Kesehatan mengatakan banyak anak muda yang mengalami anxiety atau depresi yang berlebihan dan semakin parah. Nah, oleh karena hal-hal ini Mbak Gege, kami menghimpun anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk marilah kita mengakseskan diri di politik, dan jadikanlah politik sebagai media perjuangan kita untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita, para pendiri bangsa. Karena mereka juga yang mendirikan bangsa ini, yang memikirkan, bercita-cita bahwa Indonesia terbentuk juga dari latar belakang anak muda. Sejak kebangkitan nasional 1908, 1928 Persatuan Nasional Sumpah Pemuda yang akan kita rayakan pada pemerintahan Prabowo Gibran ini, pada tanggal 28 Oktober 2028 ya. Kita akan merayakan satu momentum yang bisa merefleksikan kita anak-anak muda, dan FPMI adalah bagian daripada mendistribusikan informasi-informasi dan mentransmisikan pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin anak muda, terutama dalam bagaimana cara pandang politik yang lebih progresif, lebih baik
dan lebih bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Sederhananya begitu ya, saya menambahkan bahwa FPMI ini adalah darah baru, bukan darah biru. Darah baru, oke. Kita ini selalu berusaha bagaimana menjunjung tinggi yang namanya inklusivitas. Fokus utamanya FPMI sejak berdirinya di tahun 2021, kami berharap bagaimana selalu mengumandangkan, mengkampanyekan bagaimana sistem politik, pemerintahan, demokrasi, pemilu itu berjalan sesuai dengan koridor konstitusi yang ada, lebih berkualitas, berintegritas, patuh pada konstitusi, lebih sehat, ya kan, lebih bermartabat. Kami selalu mengkampanyekan beberapa tahun kemarin mulai dari Pilpres 2024, Pileg 2024, Pilkada juga kemarin mengkampanyekan anti money politik, anti hoax campaign, ya kan, black campaign, tidak ada politik identitas. Kita selalu mengkampanyekan itu bahkan sampai di tingkatan wilayah, di tingkatan provinsi. Bahkan kemarin juga kami fokus bagaimana mengkampanyekan pilkada inklusif dan pembangunan inklusif bagi kaum rentan. Ini yang jadi fokus kami sekarang. Terakhir, kami baru saja mengajukan judicial review untuk pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi. Dan itu sekarang sedang berjalan? Sedang berjalan. Ya, dan tentu ini menjadi perjuangan advokasi kami, yang dimana FPMI ini memang sekali lagi bahwa merangkul dari beberapa politisi muda di beberapa daerah yang memang tidak memiliki, ya kami sekali lagi sampaikan, kami tidak ada privilege khusus dengan apapun. Kami murni bagaimana kemudian membangun kesadaran anak-anak muda, baik itu yang ada dalam partai politik maupun luar partai politik, bahwa hari ini negara kita yang menjunjung tinggi asas demokrasi ini harus betul-betul senantiasa dijaga, harus senantiasa bagaimana anak muda menjadi garda terdepan untuk bisa merawat dan menjadikan ini berkelanjutan. Oke, luar biasa sekali ternyata FPMI ini. Berarti usianya dari berapa nih? Kan ada kata muda di sini untuk anggotanya. Usia kita kalau di dalam ADRT itu dari usia berapa? 40 paling maksimal. Ya. Kemudian ya untuk usia minimumnya itu dari yang usia bisa berpolitik lah. Karena nggak mungkin kalau masih di bawah 17 tahun kemudian kita ajak. Boleh, tapi cuma sebatas sharing-sharing pengetahuan. Tapi yang konsen kita Mbak adalah bagaimana anak-anak muda yang terutama yang sudah bisa memilih itu akan terus kita akan berikan edukasi politik supaya mereka tidak alergi dengan politik. Di politik itu romantis loh ya. Karena ada kata pendekatan di situ ya. PDKT nggak cuma PDKT. Ada PDKT pacaran doang, tapi ada PDKT politik. Oke, terima kasih banyak, sudah tidak terasa nih hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Tribun News. Tribun News, makasih banyak. Oke, semoga diskusi kita kali ini bisa diperhatikan oleh instansi terkait seperti KPU, kemudian Bawaslu dan yang berwenang lainnya untuk dijadikan masukan demi Pilpres, Pilkada dan Pileg yang lebih baik ke depannya, yaitu di tahun 2029 ya. Agar semua masyarakat ya, terutama masyarakat rentan yang tadi kita bahas, dapat semakin meningkat partisipasi politiknya sehingga demokrasi bisa berjalan lebih baik lagi, tentunya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Satria dan juga Bang Amul. Dan terima kasih juga Tribuners sudah menonton konten kita kali ini. Saksikan tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.